Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Hai. Gimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat ya di rumah. Kebetulan Bapak hari ini sedang ada di rumah loh. Oh ya, tidak lupa Bapak ucapkan banyak terima kasih buat ayah dan bunda di rumah yang sudah membantu dan membimbing putra-putrinya untuk selalu melaksanakan tugas gerak atau belajar gerak PJOK. Oke, pada kesempatan ini ketemu dengan Pak Gun, sahabat KKG PJOK. Sebentar lagi kan mau penilaian akhir semester 1 ya tentunya. Nah, Bapak akan coba bantu kalian untuk bahan referensi belajar. Kita akan membahas, mengupas, kupas tuntas materi pengetahuan LKPD, PJJ, BDR, PJOK. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kalian. Bapak akan bahas dari pertemuan ke-1 sampai pertemuan 16. Simak baik-baik materi dan videonya ya. Perhatikan gambarnya, contoh gerakannya, definisinya, manfaatnya ya. Mudah-mudahan nanti pada saat ulangan apa yang Bapak bahas ada di situ semuanya. Oke, yuk kita coba tuntaskan materi pengetahuan LKPD, PJJ, BDR, PJOK. LKPD PJOK pertemuan 1 sampai 4. Kita belajar tentang gerak lokomotor. Nah, apa itu gerak lokomotor? 2. Apa saja contoh latihan gerak lokomotor? Gerak lokomotor merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti jalan, lari, melompat, dan mengguling. Ingat-ingat ya anak-anak. Salah satu contoh gerak lokomotor yang pernah kita praktekkan yaitu berjalan lurus ke depan dan berlatih berjalan mundur. Dan yang terakhir kita pernah berlatih berjalan ke samping. Di pertemuan kedua kita masih belajar tentang gerak lokomotor. Yaitu kita berlatih lari pendek dan lari panjang dan latihan lompat melewati rintangan. Di pertemuan ketiga kita masih tetap berlatih tentang gerak lokomotor, yaitu kita berlatih menirukan jalan kucing, lalu kita berlatih lari berpasangan, yang terakhir kita berlatih berlari melewati rintangan. Di pertemuan keempat kita masih tetap belajar gerak lokomotor, yaitu kita berlatih melompat ke dalam lingkaran, yang kedua melompat dari dalam keluar lingkaran, dan yang terakhir kita berlatih melompat ke setiap lingkaran. Gerak lokomotor merupakan suatu gerakan yang ditandai dengan adanya perpindahan tempat seperti berjalan, berlari, melompat, dan mengguling. Contoh gerakan lokomotor yang kita praktekkan diantaranya 1. Berlatih berjalan lurus, berjalan mundur, dan berjalan ke samping. 2. Lari pendek, lari panjang, dan melompat. Ketiga, menirukan jalan kucing. Keempat, lari berpasangan. 5. Melompat ke dalam lingkaran. 6. Melompat ke luar lingkaran. Dan yang ketujuh, melompat ke lingkaran tertentu. LKPD PJOK pertemuan ke-5 sampai ke-7 kita belajar tentang gerak non-lokomotor. Yang pertama, apa itu sih gerak non-lokomotor? Yang kedua, apa saja contoh latihan gerakan non-lokomotor? Gerak non-lokomotor merupakan gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat. Contohnya, memutar badan, mengayun, dan meregang.
Salah satu contohnya yang kita pernah praktekkan yaitu gerakan mengayun tangan ke depan dan belakang sambil menekuk lutut. Dan kedua, kita melakukan gerakan kombinasi. Di pertemuan ke-6, kita masih tetap belajar gerak non-lokomotor, yaitu kita melakukan gerakan senam kepala, pundak, lutut, dan kaki. Dan yang kedua, kita melakukan gerakan senam cemara. Masih ingat kan gerakannya? Gerak non-lokomotor merupakan gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat, contohnya memutar badan, mengayun, dan meregang. Bapak diulangi lagi ya, biar kalian masih tetap ingat. Salah satu contoh yang pernah kita lakukan yaitu memutarkan bola di antara dua kaki sampai ke pinggang dan kepala. Dan yang kedua, kita belajar memutar bola di antara kedua kaki. Nah, anak-anak diingat ya, gerak non-lokomotor merupakan gerakan yang tidak disertai dengan perpindahan tempat seperti badan, meliukkan badan, mengayun, dan meregangkan badan. Contoh gerakan latihan non-lokomotor yang pernah kita praktekkan yaitu 1. Gerakan mengayun tangan sambil menekuk lutut. 2. Melakukan senam kepala, pundak, lutut, dan kaki. 3. Melakukan senam pohon cemara. 4. Memutarkan bola di tempat. LKPD PJOK pertemuan 8-10. Kita belajar gerak manipulatif. 1. Apa itu gerak manipulatif? 2. Apa saja contoh gerakan manipulatif? Gerak manipulatif merupakan gerakan untuk bertindak melakukan suatu bentuk gerak dari anggota badannya secara lebih terampil, seperti menendang, menangkap, dan melempar. Salah satu contohnya kita pernah mempraktekkan yang pertama, melempar bola ke dinding. Yang kedua, kita pernah berlatih memukul bola di atas penyaga. Ingat, lihat gambarnya baik-baik ya. Di pertemuan 9, kita masih tetap belajar gerak manipulatif, yaitu kita pernah mempraktekkan menendang bola ke dinding. Dan yang kedua, kita pernah belajar gerak menggiring bola lurus ke depan. Di pertemuan 10, kita masih tetap belajar gerak manipulatif. Gerakan yang pernah kita praktekkan yaitu belajar gerak melempar dan menangkap bola ke dinding. Dan yang kedua, kita pernah belajar gerak yaitu melempar bola tepat sasaran. Masih ingat kan latihan itu? Anak-anak, menendang, melempar, dan menangkap termasuk gerak manipulatif. Contoh gerak manipulatif yang pernah kita praktekkan pada tugas gerak yaitu 1. Melempar bola ke dinding. 2. Memukul bola di atas penyaga. 3. Menendang bola ke tembok. 4. Menggiring bola lurus ke depan. 5. Melempar dan menangkap bola besar ke dinding. Dan yang keenam, melempar bola besar ke tepat sasaran. Masih ingat kan praktek-praktek itu? LKPD PJOK pertemuan 11-13. Belajar gerak bertumpu. 1. Apa itu gerak bertumpu? 2. Apa saja contoh gerakan bertumpu? Gerak bertumpu adalah gerakan yang dilakukan menekan atau menolakkan telapak tangan atau kaki pada sesuatu, kebanyakan pada benda mati. Gerakan bertumpu dilakukan juga untuk mendapat kekuatan atau tekanan. Nah, gerakan bertumpu kita pernah mempraktekannya, yaitu berjinjit sambil bertolak pinggang. Yang kedua, mengangkat satu kaki lurus ke depan. Dan yang ketiga, kita pernah melakukan sikap kapal terbang.
Anak-anak, di pertemuan 12 kita masih belajar gerak bertumpu. Nah, kita pada saat itu melakukan tugas gerak duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Yang kedua, duduk mengangkat kedua kaki ke atas sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang. Dan yang terakhir, kita pernah melakukan gerakan sikap lilin. Perhatikan gambarnya ya, dan diingat nama-nama gerakan tersebut. Di pertemuan ke-13, kita masih tetap belajar gerak bertumpu. Nah, salah satunya kita pernah mempraktekkan tidur berbaring sambil mengangkat kaki ke atas. Anak-anak, gerakan bertumpu dapat dilakukan untuk mendapat kekuatan atau tekanan. Contoh gerak bertumpu yang kita praktekkan, yang pertama berjinjit sambil tolak pinggang, kedua mengangkat satu kaki lurus ke depan, ketiga sikap kapal terbang, keempat duduk selonjor, kelima duduk sambil mengangkat kaki, keenam sikap lilin, dan yang ketujuh tidur menyamping sambil mengangkat kaki. Diingat ya gerakan-gerakan pada saat kita latihan ini. LKPD PJOK pertemuan ke-14 sampai 16. Kita belajar gerak dominan. Apa itu gerak dominan? Kedua, apa saja contoh latihan gerak dominan? Aktivitas pola gerak dominan merupakan pola gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan sehingga perannya dianggap dominan. Nah, itu anak-anak. Salah satu contohnya kita pernah mempraktekkan, yaitu pertama gerakan mengangkat punggung, yang kedua gerakan push up, yang ketiga mendorong dinding atau pintu. Di pertemuan 15, kita masih belajar tentang pola gerak dominan. Salah satu contoh yang pernah kita praktekkan di pertemuan ke-15 yaitu melompat meraih benda ke atas. Masih ingatkah tugas gerak ini, anak-anak? Di pertemuan ke-16, kita masih tetap belajar pola gerak dominan. Salah satunya kita pernah mempraktekkan latihan yaitu melompat dengan dua kaki sejauh-jauhnya dan melompat dengan satu kaki sejauh-jauhnya. Masih ingat gerakan itu? Anak-anak, gerak dominan merupakan pola gerak yang mendasari terbentuknya suatu keterampilan sehingga perannya dianggap dominan. Contoh latihan gerak dominan yang pernah kita praktekkan diantaranya 1. Latihan gerakan push up, 2. Latihan mendorong dinding, 3. Melompat meraih benda di atas, 4. Melompat dengan dua kaki, 5. Melompat dengan satu kaki. Keren, gimana tadi materinya? Sudah paham belum? Kalau kalian belum paham, boleh diulang-ulang kembali, atau skip, atau di pause, biar kalian bisa membaca lagi lebih baik lagi, dan bisa mengingat-ingat kembali. Itu materi yang Bapak sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat kalian di rumah. Ingat, ini jadi bahan referensi untuk belajar kalian. Kalau misalnya ada yang lebih baik, cari referensi yang lebih baik. Minggu selanjutnya, nanti Bapak akan coba membahas kupas tuntas soal-soal PJOK. Sebagai bahan referensi kalian juga loh. Oke, tunggu saja ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Kalau kalian berpergian, jangan lupa gunakan masker. Terus jaga jarak. Jangan lupa juga rajin mencuci tangan. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai di sini dulu ya.